Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wa syuhada'i wa jamil malaikatil muqarrabin wa janna sayyidil syahadil qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila musyahadatil kitab Syahibu Mursyidil Amin wa Syekh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa ila musyakiki hadal kitab nafa'ana Allah bihim fi ulumi bidarin amin thumma ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' aulati wa jami'il nabiyati wa had wa ila syekhina Al-Hajj Alim Masyum wa Imam Ahmad bin Al-Jar Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ya. Izin untuk share screen. Apa sudah kelihatan? Belum, Pak. Dereng, Pak. Belum. Dereng. Dereng. Belum ya, dereng kelihatan, Pak. Oh, Nah, ini sudah. nah. Saat ini sampun. Ya, ini sudah. Sampun, Ustaz. Sudah, Ustaz. Iya, sampun. Ini sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini di bawah yang biru-biru itu. Fadilatul jama'ati, fadilahnya jamaah. Fadilah dari sholat jamaah. Ini bagi yang baru ini, sekarang sudah sampai pada bab. Tapi ini ya, kalau tinjauannya tinjauan tasawuf. Jadi kalau membahas ada fikihnya ya, yang ditinjau tasawufnya. Kita jangan terjebak di fikihnya, tapi di detail-detailnya di tasawufnya itu. Yang pertama kemarin masalah ilmu sudah dibahas, kemudian yang kedua masalah thaharah, kemudian sekarang masalah sholat. Qala telah bersabda siapa alaihi salam, sholatul jamaati adapun sholat jamaah itu tabdulu melebihi apa sholat jamaah, sholat al-fadhi akan sholat sendiri bisa bain dengan 7 wa 9 dan 20 apanya derajatan tingkatannya. Sholat jamaah itu melebihi terhadap sholat sendiri. Ya, ini ada anggota kita yang ibunya meninggal dunia secara aulia dari Kalimantan Utara. Ini lulus tahun kemarin untuk S2-nya. Kita doakan dulu ya. Liridillah. Walikul niyatin sholihanaha al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga untuk Pak Purwanto saudara kita yang tadi dibundut oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sholat jamaah itu melampaui terhadap sholat sendiri lipat 27.
berlipat 27. Kalau sholat sendiri 1 beradab 27. Jadi kalau sehari itu misalnya sendiri itu 5, yang sholat jamaah itu 27 kali 5 itu sudah 135. Masya Allah jauh. Satu hari saja orang ini mengerjakan sholat jamaah sudah dapat 135. Tingkatan dibandingkan dengan sholat sendiri ini hanya 1. Dan kalau sholat sendiri ini kurang-kurang itu nggak bisa ditanggung oleh imam. Kalau sholat jamaah kurang-kurang sedikit, kurang khusyuk, kurang sempurna bacaannya, ini ditanggung oleh imam. Jadi itu kelebihannya sholat jamaah, kurang khusyuk. Ada orang yang mengatakan saya itu kalau jamaah itu nggak bisa khusyuk, tapi kalau sendiri itu bisa lebih khusyuk. Nah ini prosesnya perlu diteruskan prosesnya. Maksudnya diteruskan itu artinya kalau dia masih memandang sholat jamaah seperti itu, maka supaya diterus-teruskan sampai kepada paham bahwa sholat jamaah itu lebih dibanding dengan sholat sendiri. 27 kali. Makanya imam ini ya dipilih yang memang qualified itu, bisa menghandle, menanggung terhadap kekurangan-kekurangan jamaah. Di antaranya kalau jadi imam itu jangan bacanya jangan panjang-panjang. Ya seberapa sih jumlah makmum yang suka, apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu karena nggak paham dengan yang dibaca oleh imam, maka kalau terlalu panjang itu yang menjengkelkan sehingga nanti untuk jamaah lagi itu bisa tidak istiqomah jadinya. Nah, kalau disuruh voting itu pengennya suratnya yang pendek-pendek saja. Kalau suruh voting ini sudah watak manusia kayak gitu. Artinya ya beda daerah itu beda juga layanannya, termasuk orang Indonesia ini karena daerahnya seperti ini banyak orang nggak paham, panjangkan ya capek itu nanti gitu. Jadi kalau pengen belajar yang lebih serius lagi ya di luar itu ini belajar. Kemudian soal jamaah ini cenderung lebih lama. Tapi tidak terasa. Beda dengan sendiri itu rasanya kalau agak lama sedikit gitu, terasa banget. Paling-paling ya setelah sholat sudah selesai berdoa, wiridan. Ya kalau sendiri itu seperti tidak dilakukan, karena cenderung tergesa-gesa. Bagaimana kata siapa Ibnu Abbas, mana ada pun barang siapa itu sami'a mendengar siapa man al-munadi kepada muadzin walam yujib maka dan tidak menjawab siapa man lam yarudda maka tidak mengembalikan siapa man khairan akan kebagusan walam yarid dan tidak mengendaki siapa man bihi dengan khairan. Ini agak aneh ya, strukturnya agak ini. Kemudian maksudnya sholat jamaah tadi itu disatukan dengan panggilan adzan. Barang siapa telah mendengar panggilan adzan tapi tidak mengijabahi, tidak menjawab, itu bukan menjawab adzan Allahu Akbar sampai kepada la haula wala quwata illa billah, bukan itu, tapi yujib itu mengijabahi dengan menjalankan apa yang menjadi seruan adzan, yaitu mengerjakan sholat berjamaah. Maka dia itu tidak menjawab terhadap kebajikan dan dia tidak menghendaki terhadap kebajikan. Tidak menjawab terhadap panggilan kebaikan dan dia tidak menghendaki kepada kebaikan. Nah, coba diangen-angen. Ada muadzin, apalagi kalau ya hayya 'alas shalah,
marilah kita pada sholat, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju kepada kemenangan. Ya, kemenangan karena kita mengerjakan yang namanya definisi menang itu adalah pekerjaan-pekerjaan lain itu kita bisa meninggalkan. Pekerjaan-pekerjaan yang menggubel kepada kita bisa tinggalkan, kemudian kita ngijabahi terhadap seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita utamakan. Ini loh ya, jangan dikira pekerjaannya nggak bisa ditinggalkan, ini kurang sedikit dan ini penting sekali. Boleh jadi Allah itu bisa yang namanya mengatur bahwa bagi orang yang berani meninggalkan pekerjaannya sementara mengerjakan sholat jamaah itu nanti oleh Allah diservis tubuhnya itu jadi seger, tubuhnya jadi kuat, pikirannya jadi ceria, sehingga pekerjaan yang tadi itu sebenarnya sudah semi lelah ini kemudian bisa dihadapi dengan dengan baik lagi, sehingga menjadi lebih fresh, lebih teliti, dan lebih benar. Nah, itu fadilah daripada jamaah. Mudah sekali Allah itu kalau mau membolak-balik. Sudah dikerjakan, sudah meninggalkan jamaah, dikerjakan perasaan sudah benar, ternyata keliru, mengulangi lagi, gitulah. Berarti ini pekerjaan muspuro, akibat dari meninggalkan sholat jamaah. Apalagi kalau tempat musholanya itu dekat. Sekolah-sekolah itu biasanya musholanya dekat. Nah, musholanya dekat, yang jamaah cuma murid-murid. Nah, guru-gurunya pada kemana? Guru-gurunya mestinya ya nyontoni sholat jamaah. Gurunya ya yang di shop depan, nyontoni yang di belakang itu karena menggerakkan terhadap murid-murid. Nggak masalah ya, kalau bagi penggerak kayak gitu itu nggak masalah. Dia mau di shop belakang itu karena mengatur barisan para murid-murid supaya lebih serius di dalam mengerjakan sholat. Nggak masalah seperti itu. Faqala dan bersabda siapa alaihi salaman, adapun barang siapa itu sholat siapa man arba'ina akan 40 apanya yauman harinya. Fi jamaatin di dalam jamaah, walayafutuhu dan tidak walayafutuhu fiha kehilangan, tidak menghilangkan hukum padaman fiha di dalam takbiratul ikram. Barang siapa sholat sampai 40 hari secara kontinu ya jamaah, dia tidak ketinggalan takbiratul ikramnya imam, tidak ketinggalan takbiratul ikramnya imam. Ini berarti memang prepare-nya itu memang betul-betul disiapkan betul. Katabah, maka mencatat siapa Allah. Ini maksudnya lahu kepada man baro'ata ini akan 2 kebebasan. Baro'atun adapun 1 kebebasan itu minan nifaki dari kemunafikan, baro'atun dan 1 kebebasan minan dari neraka. Salat 40 hari 40 malam dikerjakan dengan jamaah. Nah, tidak kehilangan tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Maka dia terbebas dari dua hal yang membahayakan. Yang pertama adalah kemunafikan, yang kedua adalah terbebas dari api neraka. Nah, itu berat loh ya. Makanya kalau di orang bergaji di Madinah itu, kalau yang dari Madinah dulu itu menjadi sempat mengerjakan arba'in. Arba'in itu artinya 40 waktu sholat. Kalau sehari semalam itu ada 5 kali, arba'in berarti 5 kali 8. Jadi dalam tempo 8 hari sholat jamaah terus menerus, maka itu berarti bisa mengerjakan arba'in. 40 hari, 40 waktu ya, 40 waktu. Ini merupakan sisi lain daripada
Jadi jangan dikira yang namanya hidup itu ya hanya bekerja, bekerja, bekerja. Iya, itu bekerja, tapi manusia itu terdiri dari jasmani, rohani, punya pikiran, punya hati. Yang dilayani itu bukan yang butuh pelayanan, bukan hanya kepuasan pikiran, tapi kepuasan hati ini juga butuh pelayanan. Makanan pikiran juga dibutuhkan, makanan hati juga dibutuhkan. Ya, kalau kita melayani pikiran saja, itu nanti hasilnya sudah jelas, yaitu bagian-bagian jasmani. Lah hati kita itu yang kepada Allah. Berarti layanan pikirannya itu terpenuhi, tetapi hatinya remuk, redam, tidak bahagia, dan seterusnya. Ini coba kita seimbangkan, bahwa hidup ini memang harus terkontrol. Bukan berarti dikorbankan salah satunya, enggak, tapi dua-duanya. Kalau selama ini misalnya kita lebih kuat kepada layanan-layanan yang bersifat fisik gitu, tidak salah, tetapi ditambah lagi, diimbangi dengan layanan yang bersifat rohani bagi kita. Maka kita nanti akan tampak menjadi orang yang secara lahir dan batin itu kuat, bahagia, diterima oleh Allah, sukses di dunia, gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Titik fadilatul sujudi. Adapun fadilahnya sujud. Sujud. Yang namanya kegiatan sujud itu menempelkan anggota tubuh paling tinggi pada tempat yang paling rendah. Ini berarti pengakuan bahwa manusia itu di hadapan Allah betul-betul sebagai hamba dari Allah. Semakin manusia itu mengaku dirinya sebagai hamba, maka Allah itu menjadi mudah untuk merahmati, mengasihi kepada dia. Tetapi kalau orang itu sulit untuk merendahkan diri, mengaku dirinya itu eksis, apalagi menjadi tidak terlalu membutuhkan kepada Allah, ya Allah nanti tidak akan membutuhkan kepada kita, nggak akan peduli kepada kita. Gitu. Ketidakpedulian Allah kepada kita bisa membahayakan barang-barang terlalu banyak, menjadi bahaya buat kita. Waqala dan telah bersabda siapa alaihi salam, mata korban tidak mendekat siapa abdu seorang hamba ilallahi kepada Allah Ta'ala bisain dengan sesuatu abdullah akan hal yang lebih utama minas sujudi dibanding dengan sujud al-khafi yang samar. Allah itu kalau disembah tidak ada suatu bentuk sesembahan kepada Allah yang lebih utama dibanding dengan sujud khafi. Sujud khafi itu sujud yang tidak perlu diperlihatkan, bisa saja sujud dilakukan di malam hari, ya pada saat sholat malam gitu ya. Kalau kita sudah berumur seperti ini ya, tolong diusahakan untuk mengerjakan sholat malam. Nanti akan ada hal yang lain yang diberikan kepada kita. Oh ternyata seperti ini toh fadilahnya itu. Hati rasanya menjadi terang. Dan kurang tidur itu menjadi tidak masalah. Kurang tidur nggak masalah. Kalau di dalam ajaran kita, di siang hari itu namanya qailulah, tidur sebentar. Ukur kira-kira 1 jam. Kok 1 jam, setengah jam lah, setengah jam. Nah itu untuk mengkompensasi ketika misalnya kita bangun jam 2:30 malam sampai pagi. Itu nanti apabila bekerja lelah, nah disitulah waktunya. Zuhur, ini kemudian kita istirahat sejenak. Nggak usah lama-lama, sejenak sudah cukup. Nanti kalau mau istirahat lama ya setelah isya itu. Sujud ya, kegiatan sujud. Kegiatan sujud. Dan ketika orang itu sujud, karena itu kesempatan yang paling baik. Kalau orang itu berdiri, maka matanya bisa melihat kemana-mana. Memungkinkan ke depan, ke kiri dikit, ke kanan dikit, agak ngelirik ke kiri, ke kanan. Masih memungkinkan, walaupun perintahnya itu adalah supaya melihat kepada tempat sujud. Ketika orang itu duduk, tasyahud atau duduk di antara 2 sujud atau orang itu rukuk, masih memungkinkan mata ini
melihat ke kiri ke kanan atau ke sekelilingnya. Tetapi ketika orang itu sujud, maka yang dilihat itu hanya bawah itu gelap. Maka itu sebenarnya kesempatan bagi kita untuk lebih fokus dan boleh lama dengan tidak hanya mengucapkan terhadap bacaan sujud, tetapi ditambah dengan permintaan-permintaan yang lain, gitu ya. Tapi kalau permintaan yang tidak recommended bacaannya ketika sujud, itu ya ditaruh di dalam hati kita. Di batin, itu Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Pada saat itu, orang lain tidak tahu. Pada saat malam hari, orang lain tidak tahu. Saat siang, tetapi kita, tapi kalau siang, kalau perintahnya itu jamaah, ya berarti orang tahu. Ini sujud khofi. Berarti sholatnya tidak harus sholat fardu. Misalnya sholat hajat. Nah, misalnya sholat duha. Nggak banyak orang mengerjakan sholat duha. Sholat duha itu sholat untuk mohon rezeki kepada Allah, ya. Mohon rezeki kepada Allah. Banyaknya 8 rakaat. Kalau 2 rakaat dapat telur. 4 rakaat dapat jago, 6 rakaat dapat kambing, 8 rakaat dapat onta. Nah gitu. Waruwiya, dan telah diriwayatkan anna rajulan, sesungguhnya seseorang itu kala berkata siapa rajul Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uda'u, mohon doalah engkau Rasul Allah kepada Allah ja'alani, agar supaya menjadikan siapa Allah ini kepadaku min ahli syafaatika, dari ahli atau dari orang yang mendapatkan syafaat darimu. Faya juga ini, dan jika memberi rezeki siapa Allah kepadaku, murafaqataka, akan bersanding denganmu bil jannati, di surga. Ada seseorang yang mendekat kepada Rasul kemudian minta didoakan. Doanya adalah supaya besok ketika di akhirat itu bisa memperoleh syafaat dari Rasulullah. Daya syafaat ya besok di akhirat dari Rasulullah. Saat itu adalah ya pertolongan yang diberikan oleh Nabi. Kalau kita mengandalkan amal kita, Masya Allah Bapak Ibu, sholat saja nggak paham, sholat saja kadang-kadang rasa-rasa, padahal Masya Allah ya. Kalau itu dipakai untuk menebus surga itu, jangan kita ini mengandalkan terhadap amal kita. Kita ini mengandalkan memohon rahmat atau belas kasih kepada Allah Ta'ala. Jadi mengapa kita sholat, mengapa kita mengerjakan dan terusnya, itu bukan membuat andalan amal-amal kita bisa dipakai untuk menebus terhadap akhirat. Enggak. Tapi semata-mata untuk memperoleh perhatian dari Allah, supaya Allah memperhatikan kita dengan memberi kasih sayangnya, sehingga segala kekurangan dari kita itu bisa dirukhsah, bisa ditolerir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sholat saja itu ya nggak paham yang dibaca? Kenapa sholat saja itu ya tergesa-gesa? Ya apa, sholat saja itu ya tempatnya seadanya. Sajadahnya ya itu saja. Sajadah itu nggak ada konsep sajadah dicuci. Nggak ada. Itu saja. Itu apa mau jadi Aladin, pakai permadannya Aladin, bisa terbang kemana-mana. Nah itu ya. Padahal Allah itu sudah memberikan, kalau dihitung, Allah sudah memberikan nggak terhitung kepada kita. Tubuh kita seperti ini bukan buatan manusia, ya, tetapi ini adalah titipan dari Allah Ta'ala. Allah berhak menanya kepada tangan kita dulu digunakan apa, mata kita gunakan apa, kemudian kaki kita digunakan, hati kita digunakan apa, dan seterusnya. Allah berhak untuk menanya, karena ini adalah semuanya milik Allah. Gitu. Nah, di surat Yasin ada al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini aku kunci mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka menjadi berbicara kepada saya, melaporkan
Dulu dipakai untuk apa? Warjulhim dan kaki-kaki mereka. Dimakan yakti pun terhadap apa yang dilakukan oleh mereka semuanya. Dan kalau mengandalkan lisan itu sok bohong. Tetapi kalau mengandalkan dokumen yang ada pada tubuh kita, hasil kerja dari tangan, hasil kerja dari kaki, maka itu adalah dokumen yang valid. Jadi dalam tubuh kita itu berarti sudah ada chip-chip untuk merekam, mendokumentasi terhadap amal-amal dari kita semua. Karena manusia terbuat dari tanah itu ya Bapak Ibu ya. Pak Taifur kan sudah pernah meneliti mengenai bahan NiFe, nikel dan besi. Itu tanah itu kandungannya itu. Kalau dalam komposisi nikelnya itu 80%, besinya itu 20%, maka itu adalah komposisi yang sempurna. Sehingga tidak hanya disebut sebagai alloy atau paduan, tetapi parent alloy, alloy yang sempurna, permalloy atau parent alloy. Nah itu ternyata bisa dipakai untuk menjadi media perekam atau recording media yang berbasis kepada medan magnet, perekam magnetik, seperti disket-disket yang dulu. Sampai sekarang itu harddisk masih seperti itu juga. Nah ini kalau tubuh kita terbuat dari bahan-bahan seperti itu, ya kalau Allah menyatakan, dah tangannya saja turut cerita, kakinya turut cerita. Nah itu valid bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama supaya mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah itu punya agreement dengan Allah bahwa umatnya ini, ya umatnya seluruhnya itu harus masuk surga. Dan itu tujuh oleh Allah. Masuk surga itu pokoknya endingnya masuk surga. Entah masuk surganya itu mulai dari yang tanpa hisab, yang meluncur seperti kilat kecepatannya, atau yang berjalan terseok-seok, atau berjalan kepalanya di bawah, kakinya di atas, atau harus masuk ke dalam neraka dulu, atau lama di dalam neraka sampai lama sekali. Nah itu tapi endingnya berada di surga, itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua doanya adalah mohon agar supaya nanti ketika di surga ini bisa bersanding dengan Rasulullah. Kalau namanya bersanding ini ya ini berat ya, karena kalau Nabi ini levelnya tinggi, levelnya beda dengan manusia-manusia biasa. Nah ini pokoknya nyantol ke dalam surga saja itu sudah luar biasa. Nah ini tapi Nabi ini kemudian juga menjawab atas pertanyaan dari itu. Seolah maka menjawab jawaban Nabi, a'inni bikatratis sujud. A'inni, ya Allah, tolonglah diriku ini bikatratis sujudi dengan memperbanyak sujud. Nah, ini kuncinya ternyata dengan memperbanyak sujud. Kata memperbanyak sujud itu kalau cara letterlek ya berarti sujud, tetapi kalau tidak letterlek itu berarti bisa mewakili terhadap perbuatan sholat. Seperti bahasa-bahasa kita, Mbah sudah sujud atau sampun sujud, ini maknanya adalah apakah sudah sholat. Nggak langsung Mbah sholat rum, sholat rum, kasar. Tapi kalau sampun sujud bagus. Gitu. Berarti sujud itu mewakili terhadap perbuatan sholat. Jadi memperbanyak sujud berarti memperbanyak terhadap mengerjakan sholat. Kalau orang ini, sekarang kita terhadap sholat itu bagaimana posisinya terhadap sholat? Aku anggur ono panggilan sholat itu sedih. Saya ada panggilan adzan itu sedih. Sholat lagi. Nah, dan sholat itu prepare-nya dia capek. Sholat itu sekali saja sehari, atau sholat itu kalau banyak bisa diropel dikontan 5 kali. Nah, jadi orang Islam itu berat
Masya Allah. Nah, itu silahkan kayak gitu. Dan itu berarti identifikasi posisi kita berada di situ. Anda bandingkan dengan ada orang yang mengerjakan sholat itu merasakan nikmatnya bukan main. Nah, ini jangan disalahkan juga. Ada orang yang ketika mengerjakan sholat itu dia merasakan nikmatnya bukan main karena dia bisa meluncurkan komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jangan disalahkan. Sehingga spektrumnya itu menjadi sangat luas sekali. Berarti apa? Karena besok itu kita akan kembali kepada Allah. Ya mari yang tadi itu sholat itu menyedihkan itu, ini diproses sedikit demi sedikit bagaimana supaya menjadi doyan terhadap sholat. Cobalah ego yang ada pada diri ini coba diletakkan. Kesombongan pada diri kita itu coba ini kita niat untuk mengalah, kita mengalah. Nanti dengan mengalah kita akan mendapatkan balasan, kita mendapatkan pengganti yang lebih daripada itu. Lebih, sangat lebih daripada itu. Ya. Ini kehidupan milenial itu supaya dibawa ke sana. Milenial itu orangnya suruh fokus itu sulit, suruh kerja itu senangnya gonta-ganti, maunya tidak mau diatur, maunya ya semaunya dia sendiri, merasa sudah. Nah ini milenial, model milenial. Tetapi terhadap kebutuhan agama itu kapanpun itu tidak bisa ditinggalkan. Ya bisa ditinggalkan. Dan agama jangan dipahami sempit. Jadi kalau kita mengerjakan sholat ini adalah servis terhadap pekerjaan kita. Karena kita sudah mendapatkan ridha Allah, maka ketika kita nanti itu ngajar, loh aku tadi itu belum menyiapkan materi, tapi ketika langsung berada di depan kelas itu kok muncul ide-ide kreatif yang baru yang membuat anak itu senang. Wah bahagia sekali rasanya saya mengajar pada hari ini. Masya Allah. Dan Allah memberi reward kita jadi guru favorit. Allah memberi reward kita menjadi guru yang merasa senang mengajar kepada anak-anak. Ada juga guru yang sedih kalau bertemu dengan lo sampai berpuluh-puluh tahun kayak gitu kok sedih terus. Apa enggak keliru? Nah ini kuncinya di sujud ya, supaya menikmati, supaya memproses diri dari yang tadi itu bahannya masih bahan kayak gitu menjadi bahan yang baik, menjadi bahan yang. Dulu saya pernah bercerita ya, ada Abu Hasan Asyadili, ini orang Maroko, berarti Maghribi. Orang dari barat-barat itu Maroko. Maroko itu daerah Islam tapi yang bagian barat sana. Ada tokoh sufi Torekoh namanya Abu Hasan Asyadili. Ada seorang ibu membawa anaknya sowan. Dulu kan belum ada sekolah-sekolahan model kayak sekarang. Jadi ya belajar itu ya di hadapan gurunya secara langsung, melingkar. Nah, ini mohon agar supaya anaknya ini dididik menjadi ahli kimia. Permintaannya. Ahli kimia ya kuliah di jurusan teknik kimia. Atau di prodi ilmu kimia. Minta maaf saya tak minum dulu. Atau pendidikan kimia. Jadi guru kimia sowankan ke situ. Loh, tapi ya dulu ya. Orang dulu memahami kayak gitu itu tidak dikotomi. Jadi satu, ilmu itu satu. Ilmu barang-barang itu ya ilmu karena muncul dari ciptaan dari Allah SWT. Ilmu biologi, ilmu tumbuhan. Ya apa yang pelajari? Yaitu ya tanaman-tanaman yang ditumbuhkan oleh Allah. Ya, kedokteran, manusia kayak gitu ya, itu ya makhluknya Allah. Semuanya itu makhluknya Allah. Jadi ilmu itu ilmunya Allah. Kalau tanpa ada makhluk, tanpa ada barang-barang
tanpa ada bumi, langit, dan nggak ada ilmu. Adanya itu semua itu muncul ilmu. Berarti ilmu itu adalah ilmunya Allah. Maka kalau kita menyentuh barang itu, maka kita wajib tahu siapa yang punya ilmu. Ada pedang, ada pisau di tengah jalan. Kita memang butuh terhadap pisau. Kemudian main ambil saja dipakai. Main ambil saja dipakai. Pisau itu pakai untuk memotong pohon. Cerak. Nah ini pisaunya siapa yang kamu pakai? Pokoknya ada pisau di situ, saya ambil. Kamu sudah izin sama yang punya pisau. Peduli amat. Nah itulah kelakuan orang-orang sekarang. Kelakuan orang-orang sekarang itu kayak gitu. Yang punya siapa yang kamu pelajari? Yang kamu pakai untuk mencari duit itu punya siapa? Kamu sudah minta izin. Nah gitu loh ya. Kamu sudah minta izin. Pentingnya mendekat kepada Allah itu di situ. Beribadah kepada Allah itu di situ. Dikira itu ilmunya itu mentok pada diri kamu apa? Dah kalau pada diri kamu sekarang kamu mempelajari apa? Sekarang barang-barang itu dihilangi semuanya. Ilmu kamu nggak berkembang. Apalagi dihilangi semua, planet-planet dihilangi, udara dihilangi dan seterusnya. Ya sudah, nggak berkembang, mati kita. Supaya tahu kepada pemiliknya itu tahu. Kalau tahu itu namanya ma'rifat. Kalau ma'rifat itu cerdas itu sebenarnya di situ ukuran cerdas. Bukan cerdas itu hanya ukuran IP 4,0, 4,2, 4,5. Bukan itu. Kalau itu nggak tahu kepada Tuhannya, ya itu belum cerdas. Kalau istilah di dalam kalau Nabi itu fatona, tapi di bawah itu ada sidik. Sidik itu kecepatan mengambil keputusan itu melampaui terhadap kemampuan akal untuk mengolah. Sidik itu ada kayak gitu. Akal mengolah baru sampai sekarang, tapi dia sudah langsung seret gitu, sudah ketemu dan hasilnya nanti akan sama. Sidik luar biasa kalau orang sidik karena dia berhasil berkomunikasi dengan yang membuat kebenaran. Ini ya. Nah ini bika terlatih sujud, memperbanyak sujud. Tadi. Terus, bismillahirrahmanirrahim. Tadi bahasan Asy'ariyah. Akhirnya ketika diterima, kemudian belum bisa diterima, diberi syarat. Saya mau menerima, asalkan anak ibu juga menerima terhadap syarat saya. Syaratnya apa? Ini pertama, anak ini harus bermukim selama 1 tahun. Artinya tidak boleh pulang, setahun. Fokus menempat di sini. Yang kedua, setiap belajar itu harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Dan setelah kalau dia batal berwudu, maka dia harus mengerjakan sholat sunat 2 rakaat. Nah, Bapak Ibu. Apa ada ya yang kepada murid-murid itu, anak-anak sebelum belajar silahkan ambil air wudhu, karena ilmu itu adalah barang suci. Ilmu itu dari Allah Ta'ala, barang suci. Kita menghargai terhadap barang ini, maka tubuh kita ini, siapkan diri tubuh kita, siapkan diri kita dalam keadaan suci untuk menerima terhadap ilmu. Nah, coba bayangkan sisi lain daripada apa yang saya sampaikan ini. Wah Pak, gimana Pak? Waduh Pak. Saya juga bisa menangis kayak gitu itu. Orang-orang dulu itu bisanya dapat banyak. Misalnya Imam Bukhari menghafalkan sampai ratusan ribu hadis itu, lengkap antara sanad dan matanya. Ratusan ribu loh ya. Kalau Al-Quran itu 6.666 ayat. Kalau ini ratusan ribu. Di atas 700.000. Otaknya itu mampu merekam sampai segitu. Ya, itu kan hafal. Iya, ilmu itu memang ada 2, ada hafalan, ada analisis. Tapi itu dua-duanya, hafalan dan analisis itu mampu dia. Ya, akhirnya diterima syarat itu. Setiap talabul ilmi harus dalam keadaan suci. Kalau batal, berwudu, sholat sunat 2 rakaat.
Memang ada sholat sunat ba'dal wudhu itu ada. Nah setelah itu dilakukan sampai 1 tahun lamanya, maka orang ini, anak ini kemudian ke belakang. Anak ini ke belakang. Untuk apa? Mau ambil air, haus, mau minum dari air sumur. Belum ada zaman itu kok air itu harus direbus. Tetapi air pada saat itu juga murni, tidak seperti sekarang tercemar di mana-mana. Karena banyak pabrik. Saat itu kan masih belum, jadi masih murni airnya. Saya juga masih ingat ketika SD saya itu juga minumnya dari air sumur. Dari timba itu diangkat, kemudian langsung mulutnya dimasukkan ke timba itu untuk minum. Celeguk sampai sepuasnya. Teman-teman juga seperti itu. Nah, setelah 1 tahun, ini kemudian dia bermaksud untuk minum, ambil dari sumur. Nah, ketika ember itu mau diangkat, timba itu mau diangkat, ternyata sudah diangkat tinggal beberapa meter sampai ke permukaan. Yang tampak itu bukan lagi air, yang tampak itu adalah cairan emas. Airnya itu berwujud cairan emas. Kok kayak gini? Kayak gini. Ini anak ini sedang diuji, sedang diuji di hadapan harta kekayaan, harta benda yang begitu mewahnya itu bagaimana dia? Ternyata anak ini mengambil sikap, langsung timba itu dibalik, tumpahkan sehingga airnya kembali ke sumur. Nah, kemudian dia kembali untuk menemui kepada gurunya Abu Hasan Asy'adzili, melaporkan, saya tadi baru dari sumur, mau ambil air minum, tapi ternyata air sumur itu kok berubah menjadi emas. Terus kamu apakan? Saya tuang kembali ke situ, kemudian saya melapor kepada saya. Nah, menurut saya itulah yang selanjutnya saya itu bilang, antum al-ana tasiru kimia. Kamu sekarang sudah menjadi ahli kimia. Pandangan dari seorang guru tentang ahli kimia itu seperti itu. Bukankah yang namanya reaksi kimia itu adalah beberapa zat ketika bertemu itu bereaksi menghasilkan suatu benda baru yang jenisnya lain daripada benda-benda bahan itu tadi. Menghasilkan benda yang baru, yang berbeda dengan bahan-bahan benda-bendanya. Seperti misalnya ketika kertas ini dibakar menjadi arang atau abu. Abu berbeda dengan kertas, nggak bisa kembali lagi ke kertas. Nah, itu perubahan kimia. Seorang anak ini asalnya bodoh, bertelabul ilmi. Nah, kalau secara normal telabul ilmi dapat ilmu gitu saja toh. Tapi ini enggak, yang diminta itu ahli kimia. Nah, apa yang dilakukan? Dengan mukim selama 1 tahun penuh, tidak boleh pergi dulu. Yang kedua, berarti harus fokus ketika belajar. Yang kedua, setiap kali batal harus berwudu. Setelah berwudu maka dia mengerjakan sholat sunat ba'dal wudhu. Itu dilakukan terus saja selama 1 tahun. Akhirnya dia menjadi orang yang bisa menjaga jarak dengan dunia. Orang yang tidak tukang memburu terhadap dunia. Orang yang merasa cukup terhadap dunia. Hatinya ini tidak gelisah kalau kekurangan dunia. Hatinya tidak mudah mengatakan saya kurang terhadap dunia. Ini makhluk baru, ini ahli kimia seperti ini. Ahli kimia. Sebenarnya sangat cukup yang diberikan oleh Allah kepada kita itu. Berapa saya butuhnya tubuh kita untuk dilayani, makan itu berapa? Sekarang kalau Allah memberikan segitu, kemudian ditagih, mana ibadahmu dari energi yang saya berikan kepada kamu segitu? Mana kembalinya? Bisakah kita mengembalikan itu kepada Allah? Ini persoalan ini. Jadi nggak gratis ya. Boleh kita itu kaya itu boleh, tetapi dikembalikan kepada Allahnya juga harus hebat.
Kalau tidak ya nanti hanya merugikan kepada kita gitu loh ya. Boleh kita itu mewah, boleh. Mau pakai mobil mewah, boleh. Mau pakai pakaian, boleh. Tetapi ini yang saya hidangkan kepada Allah kembali itu seberapa? Bisa enggak kita ini bertanggung jawab terhadap itu semua gitu loh. Oke. Jadi, wah macam-macam. Yang jenis-jenis ilmuwan Islam itu macam-macam. Ya, Jabir bin Hayyan misalnya. Ibnu Sina itu malah ahli kedokteran, tetapi dia itu ahli filsafat, bukan ahli tarekah dia itu. Ya, lanjut dulu. Waqala dan berkata siapa Abu Hurairah. Akrabuma yakun, akrabuma paling dekatnya sesuatu. Yakun yang ada siapa abdu seorang hamba ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala itu idza sajada ketika sujud siapa abad. Baktiru maka berbanyaklah olehmu doa akan doa inda dalika ketika sujud. Abu Hurairah itu orang yang dulunya bodoh ya, sahabat Nabi yang miskin sekali yang berada di serambi masjid. Orang serambi masjid, marbot lah. Tapi marbot, temannya banyak. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan sampai 200-an. Ya mungkin itu berkembang. Mengapa kok banyak? Karena ya yang cinta kepada Nabi itu banyak. Yang di masjid itu merasa nyaman apabila dekat dengan Nabi. Tapi mereka itu nerimo. Nabi itu kalau dapat harta sedekah itu, yang diingat pertama kali ya Ahlu Sufah itu. Ahlu Sufah namanya. Ahlu Sufah itu kelompok yang berada di Masjid Nabawi. Diberi itu sedekah. Nabi kan nggak menerima zakat. Ya, termasuk ghanimah itu sering diberikan kepada mereka. Nah, gunanya apa diantaranya lagi? Kalau Nabi menerima wahyu, nah itu kan harus disampaikan itu wahyu itu. Nah, karena mereka yang dekat, maka mereka lah yang sering mendapatkan penyampaian wahyu yang pertama dari Rasulullah. Wahyu itu harus dikuasai oleh masyarakat karena akan diimplementasikan dalam masyarakat, termasuk dihafalkan. Abu Hurairah itu asalnya bodoh, Abu Hurairah itu. Setiap kali diajari Nabi lupa, diajar lagi lupa, jadi lupa. Suatu saat Abu Hurairah itu menghadap pada Nabi. Ya Nabi, mohon engkau mendoakan kepada saya, doa kepada Allah agar saya dikaruniai akal yang cerdas. Ini Nabi berdoa kepada Allah, kemudian diijabah. Abu Hurairah itu menjadi orang yang sangat cerdas. Sederhana digambarkan sederhananya, cuma punya seperti sarung ini, ketika diangkat ke atas kakinya kelihatan, ketika dipakai ke bawah maka bagian dadanya kelihatan, kayak gitu. Abu Hurairah itu saking cerdasnya, Masya Allah ya, saking cerdasnya, itu otomatis sekali apa yang diajarkan Nabi dalam keadaan apapun, itu ketika disuruh mengungkapkan, itu jadi hafal. Sehingga beliau menjadi perawi hadis yang paling banyak. Dulu saya pernah mendapatkan penjelasan dari guru saya, Mbak Haji Ali Ma'sum. Ya, kalau bentuk kecerdasannya Abu Hurairah itu kalau misalnya suatu saat ingin agar supaya hafalannya itu mbok hilang satu, itu nggak bisa. Tetap nyantel saja, kayak melekat betul. Peristiwa kan ada ya, peristiwa yang melekat betul itu kan ada. Kayak gitu modelnya hafalannya Abu Hurairah, melekat betul. Sehingga apabila dibutuhkan sewaktu-waktu itu tinggal ngambil gitu saja, karena semuanya pada melekat seperti siap dihidangkan gitu. Pokoknya ini Abu Hurairah berkata, akrabu mayakun, paling dekatnya
seorang hamba kepada Allah itu adalah ketika bersujud. Paling dekat dengan Allah. Paling dekat. Maka faktiru doa, perbanyaklah doa. Ketika sujud itu indah dalika. Ketika sujud perbanyaklah doa. Maka ada imam kalau memimpin ketika sujud yang terakhir itu agak lama. Itu ya ditambahi doa-doa. Tapi doanya dibatin saja, nggak usah disebutkan. Agak lama. Itu nggak apa-apa lah untuk yang terakhir. Tapi kalau setiap sujud itu lama, kalau sholat saya sarankan sholat pribadi. Kalau sholat pribadi itu kalau misalnya sholat sunat misalnya, kalau sholat wajibnya kita mengikuti jamaah, ini berarti untuk yang menjadi imam supaya ya sholat pada saat sujud yang terakhir itu agak lama nggak apa-apa. Supaya ditambah. Ada juga imam yang sebelumnya menyampaikan kepada jamaah, nanti sujudnya ketika akhir itu agak ditambah waktunya supaya dimanfaatkan untuk doa-doa. Ya, itu bijaksana kalau seperti itu. Perbanyaklah doa. Yang diminta ya silahkan, minta apa ketika sujud itu. Minta apa? Paciru ya Allah, paciru ya Allah, paciru itu ya Allah. Paciru. Oh, ternyata diberi mobil omprengan kayak bodong itu. Loh kok kayak gini? Katanya pacir itu panas njoben jero. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul khusyu'i, adapun fadilahnya khusyuk. Fadilahnya ya keutamaan daripada khusyuk. Qala telah berfirman siapa Allah Ta'ala wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat lidzikri untuk ingat kepadaku. Tegakkan sholat itu artinya yang tertib. Menegakkan itu yang rutin. Menegakkan sholat itu berarti kalau sholatnya dikerjakan secara rutin. Jangan berat. Sudah terlalu banyak. Berat-berat itu sudah terlalu banyak. Sudah terlalu lama mengatakan berat. Sekarang sudah waktunya mengatakan enggak berat. Sudah waktunya mengatakan, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Dengan begitu nanti malah dapat banyak. Sudah waktunya. Tubuh ini tinggal ya sudah didesain untuk mengerjakan sholat tubuh ini oleh Allah. Tubuh ini desainnya adalah untuk melakukan ibadah. Manusia yang menyalahgunakan, tidak dimaksimalkan untuk mengerjakan ibadah. Untuk ingat kepadaku. Jadi penting berarti ingat kepada Allah. Nanti zuhur ingat kepada Allah. Asar ingat lagi kepada Allah. Terus dikembalikan. Itu memang SOP Allah di dalam model penciptaan manusia. Jadi manusia itu diciptakan modelnya seperti itu. Sana beraktivitas. Tapi nanti kamu kembali lagi asar. Ingat kepada saya. Sana beraktivitas. Nanti kembali lagi maghrib. Oleh Allah memang didesain seperti itu. Agar supaya itu jenisnya makhluk manusia yang dilengkapi dengan adanya ikhtiar, tetapi juga diberi takdir. Ada dia itu komponen untuk hawa nafsu, tetapi juga ada komponen hati di dalam dirinya manusia. Qala dan berkata siapa alaihissalam, innama sholatu adapun sholat itu tamaskunun, suatu ketenangan, watawadu'un dan tawadhu, watadru'un dan menyandarkan diri kepada Allah, wata'asubun dan berharap, wanadamun dan wata'asubun dan ya wanadamun dan menyesal. Sholat itu isinya supaya tenang di dalam sholat itu supaya tenang. Sholat supaya tenang. Makanya supaya tenang itu ya termasuk ada hadis yang menyatakan kalau kamu mau sholat, perutmu itu lapar supaya makan dulu. Ini bukan mengutamakan makan daripada sholat, bukan mengutamakan makan daripada sholat, tetapi sholat itu memang butuh conditioning.
Jangan diganggu kondisionalnya itu. Kalau kondisionalnya sholat itu harus tenang, maka hal-hal yang menyebabkan tidak tenang itu supaya diminimalisir termasuk sholat. Sampai kayak gitu. Sudah sholatnya diminimalisir, ketika sholat HP-nya masih nggak di silent. Nanti ketika sholat ada bel bunyi. Itu. Apalagi dekat jalan raya, dinding, wah, kusuk dari mana kalau begitu. Wah, ini bukan mengkritik itu. Monggo silahkan. Ini urusan pribadi kita. Tawadhu kepada Allah. Sopan maksudnya, sopan santun kepada Allah. Ya. Kenapa sopan santun? Karena kita di bumi ini kita berarti berada di rumah Allah. Bumi ini miliknya Allah. Nggak ada manusia dulu sampai sekarang yang menyediakan bumi tempat kita berpijak itu nggak ada. Nggak ada, betul-betul nggak ada. Yang ada, orang barat yang tidak percaya kepada Tuhan, dia tidak menciptakan bumi. Nah, nggak menciptakan bumi. Yang menyediakan adalah Allah. Berarti kita ini berada di tempatnya Allah. Karena kita berada di tempatnya Allah, sebaiknya kita memang tahu diri. Sebenarnya gimana sih berada di rumah Allah itu? Etikanya gimana sih berada? Masa jak-jakan di rumah Allah, kemudian semau-maunya, nggak tahu aturan. Ini sebenarnya agama itu menuntun manusia itu ke sana gitu loh ya. Nah, tadarruk, ta'assub, dan juga menyesal. Nabi ini seluruh Rasul itu punya tugas supaya manusia memberitahu kepada manusia bahwa hidup di permukaan bumi itu seperti ini. Kitab suci itu ya seperti itu, menuntun kepada kita supaya di dalam kita berada di permukaan bumi itu menjadi benar. Kita ini berada di dalam tarikan-tarikan pengaturan dari hukum-hukumnya Allah. Gravitasi itu ya hukumnya Allah. Gelombang elektromagnetik itu ya hukumnya Allah. Gaya elektromagnetik, ya, gaya interaksi lemah, interaksi keras itu, interaksi kuat itu ya miliknya Allah. Semuanya diciptakan oleh Allah. Gitu. Watadau dan menaruh siapa engkau ya taika kepada kedua tanganmu. Kataku maka berkata siapa engkau Allahumma. Jadi tadi setelah dipenuhi tawadhu, sopan ya, kemudian kita berharap kita menyesal terhadap apa-apa kesalahan yang kita kerjakan. Kemudian kita menengadahkan tangan kita mengucapkan Allahumma ya Allah, minta kepada Allah. Faman maka adapun barang siapa itu lam yaf'al tidak mengerjakan siapa man, bahaya maka adapun sholat itu khodajun kerugian atau cacat. Orang yang ketika sholat ini, jadi tahapannya ada 3 itu tadi ya, mengkondisikan sholat supaya sebaik mungkin sehingga kita bisa khusyuk. Kalau sudah khusyuk kita kerjakan untuk memohon kepada Allah. Barang siapa tidak melakukan seperti itu maka dia itu rugi gitu. Ya khodajun, orang yang rugi. Sudah mengerjakan sholat, cuma pamer sandal, pamer mukena, kemudian mohon maaf ya, enggak lah gitu. Upama mengerjakan sholat, gitu, kemudian hendak diurus sholatnya itu, khusyuknya diurus apa enggak diurus, pulang ya pulang, ya itu ya sama dengan aktivitas rutinitasnya kayak gitu ya, masih lumayan, tetapi ya ditambah-tambah gitu loh ya, biar tidak rugi. Jadi sama dengan ini loh ya, sama dengan kita kalau ngecas HP pakai cas-casan itu, pakai kabel konektor itu, begitu dicaskan 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, sampai 100%. Ketika kita ini mau sholat Allahu Akbar,
gitu, 1%, 2%, 3%, 4%, sampai nanti 100%, mohon kepada Allah, Allahumma Allah, ya Allah, ya Allah, mohon ini ya Allah, mohon ini ya Allah, mohon ya Allah. Sholat itu kayak gitu, sah kalau kayak gitu. Jadi kita diberi satu ruang, diberi domain. Ketika mohon kepada Allah, tidak sewaktu-waktu, tetapi ada waktu yang paling baik, yaitu ketika mengerjakan sholat. Waqala dan telah bersabda siapa alaihissalam Rasulullah SAW, idza sholaita ketika sholat siapa kalian, sholatan akan suatu sholat, sholli maka sholatlah kalian, sholatan muwaddi'in seperti sholatnya orang yang selamat berpisah, orang yang berpisah. Ketika kamu mengerjakan sholat, maka sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang akan mengalami perpisahan. Orang itu kalau akan mengalami perpisahan, masya Allah, itu ya, nah, hatinya ditata, semedot, nah, agar supaya orang, ya kayak orang haji mau meninggalkan Ka'bah atau wada itu, Ka'bah, saya mau meninggalkan kamu, saya mau pulang ke tanah air, gitu. Nah, ini juga begitu kepada Allah, ya, mengerjakan sholat, ya Allah, masih kurang rasanya untuk berkomunikasi denganmu, untuk bermunajat kepadamu, ya Allah, masih kurang rasanya. Seperti sholatnya orang yang, itu sebenarnya yang bagus itu, karena termasuk bagian daripada kebaikan, keunggulan adalah orang yang senantiasa hatinya itu seperti menunggu terhadap sholat setiap waktu. Menunggu. Jadi telah kapan ya sholat lagi itu, atau kapan ya adanya kok belum adzan ya. Lah jarang sekali Bapak Ibu yang kayak gitu itu. Jarang, padahal agama itu memberikan suatu kayak gitu. Nah, menunggu inti dari sholat, ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat dikerjakan. Kalau caranya gitu nganggur Pak, bukan, menunggu itu tempatnya di hati, bekerja itu ya hati dan tangan, kepala juga atau pikiran kita juga. Tetapi hati kita itu tidak melepaskan diri dari kebutuhan mengerjakan sholat itu tadi. Muwaddi'in artinya orang yang berpisah dinafsihi kepada nafsunya, muwaddi'in dan memisahkan diri li hawahu kepada hawa nafsunya muwaddi'. Sairin dan orang yang berjalan ila maulahu menuju kepada tuannya muwaddi'. Jadi selama tinggal hawa nafsu, selama tinggal ya hawa nafsu, selama tinggal nafsu itu ada dalam hati diri kita. Kalau hawa itu keinginan, hawa nafsu itu dua hal. Nafsu itu sesuatu yang sudah template-nya diri kita itu ada. Tinggal nafsu itu liar apa enggak. Tergantung kepada bagaimana kita memproses nafsu pada diri kita. Nafsu yang masih ori itu adalah nafsu amar, nafsu yang liar sekali itu amar. Diproses sedikit menjadi lebih logis itu namanya lawamah. Nanti sampai yang sudah oke itu ada mutmainnah, ada radhiyah, ada mardiyah gitu ya. Itu sudah oke banget sampai kepada kalau para nabi itu nafsunya itu sudah enggak goda lagi. Karena sudah diridhoi oleh Allah SWT. Kalau hawa itu keinginan diri kita. Jadi hawa itu lebih kuat dibandingkan dengan nafsu, itu sifatnya nimbrung saja. Kalau kita punya keinginan, kemudian nafsunya itu menimbrungi, kita punya keinginan, nafsunya menimbrungi. Nah itu ya pas, nafsunya menimbrungi itu pas. Tapi kalau nafsunya itu sudah tertata, kita punya keinginan, tetapi kita bisa mengontrol. Apa ya benar, ini akan saya beli. Kalau saya beli, maka keuangan kami menjadi, nah ini nafsunya berarti sudah terkontrol. Nah, terus lagi, masih punya, untuk apa beli itu? Apalagi sama saja, nanti malah memenuhi rumah. Enggak apa-apa beli itu, tapi yang itu nanti saya berikan kepada tetangga saya yang lebih membutuhkan juga. Bagus kalau kayak gitu. Gitu ya, diatur-atur nafsunya. Jadi selama tinggal nafsu, selama tinggal hawa, sairin ila maulah, kemudian berjalan menuju kepada Tuhannya, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qadu daha mudalakan abadan wa madatana ashabi mada zamani min hudawabu falam daharab wa ma wadu'at Zubabatun abatun bi jismihil hasani Biqalbihi ka'ama min ru'yatun tabatat wa la yuradu min bihi alani وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذوب الضنين كفاه قد علت موتا إذا جلسوا عند الولادة شبه يداني هذه الخصائص وحفظتنا من شر نار وشرور Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum bincang-bincang kita akhiri dulu ya. Jangan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Matur nuwun sangat Ustaz.